Pengertian dari gelombang berjalan yaitu gelombang yang amplitudenya tetap di setiap titik yang dilalui gelombang. Kita lihat animasinya gelombang berjalan. Di sini adalah gelombang berjalan di mana setiap partikel yang dilalui oleh gelombang memiliki amplitudo yang tetap. Misalkan salah satu partikelnya yaitu yang warna bola berwarna hijau ini, kalau diperhatikan maka dia akan membentuk amplitudo yang selalu tetap. Dan apabila frekuensinya kita perbesar, di sini akan terbentuk banyak sekali bukit dan lembah ya. Sebelum kita lebih dalam tentang persamaan umum untuk gelombang berjalan, di sini ada ilustrasi yang harus kita perhatikan. Misalkan ini adalah titik O, yaitu titik asal getaran, dan kita misalkan titik ini adalah titik P ya. Apabila titik O ini kita getarkan naik turun ke atas dalam waktu tertentu, misalkan kita gerakan selama 2 detik gitu ya, maka gelombangnya akan merambat ke kanan, dan sebelum gelombang itu mencapai titik P, maka titik P ini tidak akan bergetar. Sekarang kalau kita perhatikan, kita naikkan turun ke atas, nah baru titik P akan bergetar. Setelah ini digetarkan berapa detik. Kita akan mencari juga waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk mencapai titik P. Jadi pada saat titik asal yang digetarkan berapa detik, maka gelombangnya akan merambat dalam waktu berapa lama mencapai titik P. Ini adalah titik O, yaitu titik asal getaran, dan ini adalah kita misalkan ini titik P yang kita ingin cari. Waktu yang diperlukan gelombang untuk merambat dari O ke P, yaitu kita simbolkan T. T ini adalah waktu, rumusnya adalah jarak dibagi dengan kecepatan S per V. Jarak ini adalah jarak dari O ke P ya, kita namakan OP, dibagi dengan kecepatannya yaitu V. Dan OP ini kita simbolkan X, berarti namanya X per V untuk waktunya ya. Yang harus diperhatikan di sini, simbol T ini adalah pada saat titik O telah digetarkan ya, jadi bergetar selama berapa second. Dan untuk mencari berapa lama P ini telah bergetar, kita buat TP sama dengan T dikurangin X per V. X per V dari sini ya, yang T di sini. Tapi simbolnya hati-hati di sini. Untuk T yang di sini, ini adalah titik di mana titik asal yaitu O ini telah digetarkan berapa lama. Kita misalkan dalam T second. Sedangkan T di sini adalah waktu pada saat akibat dari titik O ini digetarkan akan membentuk gelombang yang arahnya ke kanan, dan berapa lama waktu yang diperlukan gelombang ini untuk mencapai titik P sehingga titik P ini akan bergetar. Jadi perhatikan antara getaran, waktu yang diperlukan oleh getaran, dan waktu yang diperlukan untuk gelombang. Setiap kejadian itu memerlukan waktu. Jadi kita harus memperhatikan pada saat kita menggetarkan ke atas titik O ini akan muncul waktu untuk prosesnya, dan setelah itu akan muncul waktu juga untuk gelombang ini berjalan menuju titik P. Rumus yang akan kita gunakan untuk persamaan gelombang di titik O, yaitu kita menggunakan persamaan simpangan getaran harmonik sederhana, yang mana rumusnya adalah Y sama dengan A sin omega dikali T. Sebenarnya omega kali T ditambah theta 0, tapi di sini kita anggap theta 0-nya adalah 0 derajat. Jadi kita menulisnya A sin omega T. Kalau kita jabarkan di sini, A dikali sin omega, omega itu rumusnya adalah 2pi per periode. Jadi kita substitusikan di sini 2pi per periode dikali dengan T. Dan pada bagian gerak harmonik sederhana ada yang disebut namanya fase. Di sini juga kita akan memasukkan fase yang disimbolkan seperti ini, fase ya. Dan fase ini rumusnya adalah T per T. T kecil di sini adalah waktu dan T besar di sini adalah periode. Fase ini adalah perhitungan antara lamanya titik yang bergetar dengan periodenya. Jadi perbandingan antara waktu titik itu bergetar dengan periodenya. Bagaimana kalau kita ingin mencari simpangan yaitu di titik P?
Jadi tadi kita mencari simpangannya di titik O. Kalau kita ingin mencari simpangan di titik P, berarti kita menulisnya misalkan ini YP itu sama dengan A kali sin omega T. T-nya adalah waktunya P. Dan waktunya P kita tadi udah mencari, yaitu T dikurangin X per V. Jadi kita substitusi A sin 2pi per T, ya, dari omega ini adalah 2pi per T, dikali dengan T-nya, TP-nya, yaitu kita ganti T dikurangin X per V. Karena kita lagi membicarakan titik P, maka waktunya adalah waktu P. Nah, kalau kita buka lagi di sini, A sin kita kalikan ke dalam, jadi 2pi kali T per periode dikurangin 2pi per T dikali X per V. Kalau kita ingat lagi rumusnya, V, ya, kecepatan, itu rumusnya adalah bisa lambda dikali frekuensi, tapi V itu bisa juga lambda per periode. Nah, kalau kita kalikan ke sini, maka V kali T itu sama dengan lambda. Jadi persamaan ini kita tulis A sin 2pi per periode itu adalah omega. Jadi omega T dikurangin, dan di sini T kali V ini adalah lambda. Jadi kita tulis 2pi per lambda dikali X. Dan untuk yang kita 2pi per X ini kita simbolkan dengan K. K itu adalah bilangan gelombang yang rumusnya adalah 2pi per lambda, ya. Jadi kita bisa ubah lagi A sin omega T dikurangin Kx. Untuk persamaan simpangan getaran di titik yang sembarang, jadi kita bisa buat rumusnya, yaitu Y sama dengan plus minus A dikali sin omega T min plus Kx. Untuk perjanjian tandanya, apabila tanda positif pada sinus, yaitu di sini bernilai positif, dalam ini positif, maka gelombangnya merambat ke kiri. Dan apabila tandanya negatif, berarti merambatnya gelombangnya ke kanan. Untuk positifnya di amplitudo, yaitu di sini depannya, yaitu A. Di sini apabila plus berarti arah getarannya pertama kali bergeraknya ke atas, dan negatif berarti titik asal getarannya pertama kali bergerak ke bawah. Setelah kita mengetahui persamaan simpangan getaran, yaitu Y sama dengan A sin, kita misalkan adalah WT min Kx, kita bisa mencari kecepatan dan percepatan dari persamaan ini dengan cara menurunkan persamaan dari simpangan. Jadi apabila kita ingin mencari V, karena di sini adalah simpangan itu adalah fungsi dalam waktu, berarti kita menurunkannya dy per dt. Dy per dt itu adalah simbol untuk turunan y, ya, terhadap waktu. Di sini kalau kita turunkan a, ya, a di sini sebagai konstanta, jadi tidak berubah a. Dan sin wt min kx di sini apabila kita turunkan fungsi t-nya jadi omega, ya, sinnya berubah menjadi cos. Cosnya adalah cos wt min kx. Sebagai pengingat, misalnya kita lihat turunan lagi di soal seperti matematika. Misalkan ada soal Y sama dengan 2, sinnya sin 3x min 5. Kalau kita ingin turunkan fungsi ini, berarti Y aksennya, simbol dari turunan, Y aksennya sama dengan 2 sin dari 3x min 5. Kita turunkan 3x min 5 itu turunannya yaitu 3, ya. Dan sin ini turunan menjadi cos. Cosnya cos 3x min 5. Kalau lupa silakan lihat lagi yang bagian turunan untuk yang trigonometri. Nah, bentuk ini sama seperti ini, 2 ini seperti amplitudo, dan 3x ini adalah fungsinya seperti T, ya. Jadi 3T. Di sini Kx ini seperti angka 5 di sini, jadi dia sebagai konstanta. Jadi selain dia T di sini, ini adalah sebagai konstanta. Sama juga kalau kita ingin mencari percepatan, yaitu kita turunkan dari percepatannya dv per dt. A dikali omega ini sebagai konstanta, kita turunkan Wt min Kx, yaitu jadinya omega lagi, ya. Omega T min Kx diturunkan jadi omega. Cos ini berubah menjadi min sin dari omega T min Kx. Nah,
Kita susun ulang, berarti rumusnya menjadi min A omega kuadrat sin omega T min Kx. Tanda negatif di sini di percepatan itu artinya bahwa arah percepatan selalu menuju titik keseimbangan.